Okay, hello everyone. Kali ini saya akan share dan juga kita juga belajar bersama terkait dengan beberapa part of speech yang akan saya sampaikan setelah ini, ya. Di sini saya menyampaikan ada sekitar 6 part of speech yang mungkin bisa membantu kalian untuk lebih memahami sebuah kalimat dan lebih mempersiapkan untuk tes EAP, tes TOEFL maupun tes TOEIC. Oke, kita mulai dari yang pertama. The first one, I would like to share adverb atau kata keterangan. Atau jika saya menulis di papan tulis, saya singkat dengan ADV. Oke, untuk fungsi dari adverb di sini ada 3, yaitu menerangkan kata kerja, menerangkan kata sifat, menerangkan kata keterangan yang lain. Sebetulnya adverb sendiri juga bisa menerangkan klausa, tapi di sini tidak saya sampaikan dulu ya, kita fokus pada 3 fungsi ini. Kita mulai dari yang pertama, menerangkan kata kerja. Contohnya, the man drives the car slowly. Di sini kata slowly menjelaskan drives-nya, bagaimana laki-laki itu menyetir atau mengendarai mobil. Oke, the man drives the car slowly. Slowly, kata keterangan yang menjelaskan kata kerja drives. Begitu juga dengan the sun is shining brightly. Kata is shining adalah kata kerja, sedang bersinar. Brightly adalah kata keterangan dengan cerah yang menerangkan is shining. Oke, kebanyakan untuk adverb itu berakhiran dengan ly atau ly, slowly, brightly, kemudian thoroughly, and so on so forth. Lanjut ke fungsi yang kedua, menerangkan kata sifat. Contoh, you are very kind. Kind di sini artinya baik, yang merupakan kata sifat. Sebetulnya dengan mengucapkan you are kind itu cukup, sudah meaningful dan sudah lengkap. Tapi ketika kita ingin menyampaikan bahwa kamu itu sangat baik, maka kata sangat di sini kita pakai very. You are very kind. Oke, jadi menjelaskan bahwa kamu itu sangat baik. Contoh yang kedua, it is such an extremely challenging test. Sebetulnya cukup dengan bilang a challenging test. Tapi karena ingin menyampaikan bahwa tesnya itu sangat sulit, maka kita menggunakan adverb, extremely challenging test. Oke, jadi kata extremely menjelaskan challenging. Challenging adalah kata sifat yang berakhiran dengan ing atau ing. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah membuat satu video terkait dengan kata sifat yang berakhiran ed dan juga ing. Kalian bisa simak di kolom description atau bisa klik di pojok kanan atas. Untuk fungsi yang ketiga adalah menerangkan kata keterangan yang lain. Contoh, you did the job very well. Kata well di sini adalah kata keterangan yang menerangkan kata did. You did the job well. Ketika kita ingin menyampaikan bahwa mengerjakan pekerjaan itu sangat baik, kita pakai kata very. Jadi very di sini menjelaskan kata well dan well menjelaskan kata did. Contoh yang kedua, we should discuss it very thoroughly. Thoroughly dengan cermat atau dengan seksama itu menjelaskan kata discuss, kata kerjanya. Karena ingin menekankan bagaimana kita itu berdiskusi secara cermat, kita pakai kata very, sangat cermat atau sangat dengan cermat. Oke, kemudian lanjut untuk yang kedua, yaitu verb atau kata kerja. Di sini saya memiliki 5 kata kerja yang memiliki beberapa fungsi sendiri. Yang memiliki beberapa tipe atau jenis. Yang pertama, ada kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Maknanya adalah ketika kata kerja tersebut bisa berdiri sendiri pada sebuah kalimat untuk menjadi kata kerja utama. Once again, kata kerja tersebut bisa berdiri sendirian pada sebuah kalimat untuk menjadi kata kerja utama. Sedangkan untuk yang tidak bisa berdiri sendiri, verb 0, verb 3, dan verb ing itu perlu menggunakan helping verb atau kata kerja bantu. Contohnya is, am, are, dan lain-lain.
maka dia tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu dengan kata yang lain. Contoh untuk yang bisa berdiri sendiri yaitu yang verb 1 dan verb 2. Yang pertama, the government operates a number of additional hospitals. Kata operates di sini adalah verb 1. Ingat, verb 1 ada dua jenis. Verb 1 dengan S dan verb 1 tanpa S. Untuk kata benda atau subjek yang tunggal, subjek tunggal membutuhkan kata kerja berakhiran S. Sedangkan subjek jamak membutuhkan kata kerja tanpa tambahan S. The government operates number of additional hospitals. Kata operates di sini berdiri sendiri sehingga sudah bisa dipahami sebagai main verb atau kata kerja utama. Yang kedua, most private schools and all universities teach in English. Teach di sini adalah verb 1 dan subjeknya itu banyak atau jamak. Private schools dan all universities. Jadi dia tidak pakai S untuk kata kerjanya. Yang pakai S hanya subjeknya saja. Oke. Untuk verb 1 dan verb 2 di sini sudah saya buatkan video khusus untuk simple present tense. Kalian bisa klik di atas ataupun di description box. Dan untuk simple past tense juga bisa klik di atas satu description box. Ada dua video terpisah untuk lebih jelas. Di sana saya menyampaikan ada affirmative, ada interrogative, dan negative. Kemudian untuk jenis yang kedua, yaitu kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada verb null. Verb null adalah kata kerja dasar yang ada pada kamus kita. Kemudian verb 3 dan verb ing atau verb ing. Contohnya, these companies can use Dubai's geographic location. Kata use di sini bukanlah verb 1. Bukan verb 1, tapi verb 0. Kenapa? Karena didahului oleh can. Can adalah modal verb. Oke? Can, could, shall, should, may, might, dan lain-lain. Untuk verb 0 di sini sudah ada video yang bisa menjelaskan lebih lengkap, ada di kolom description dan juga bisa klik link di atas. Kemudian yang kedua, a fully automated and driverless metro rail system have eased the frustrations of moving around the city. Kata is di sini adalah verb 3. Dia tidak bisa berdiri sendiri jika hanya sendirian. Kalau sendirian nanti namanya verb 2. Tapi kalau nggak sendirian, seperti ini, dia namanya verb 3. Yang perlu bantuan dari have. Has maupun have juga bisa. Is, am, are, was, were juga bisa. Be, been juga bisa. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, the companies are building the new landmarks. Kata building di sini adalah verb ing. Dia tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi kata kerja utama. Jadi dia butuh helping verb. Di sini yang dipakai adalah are building, present continuous tense. Oke. Kemudian selanjutnya adalah adjective atau kata sifat. Kalau di papan tulis saya menulisnya dengan adj. Fungsinya yang saya sampaikan di sini ada dua, menerangkan kata benda. Contoh adjective plus noun dengan kalimat she has a big house. Big house. Jika dalam bahasa Indonesia mungkin rumah besar, tapi dalam bahasa Inggris besar rumah. Dan big di sini adalah adjective yang menjelaskan house sebagai kata benda. Yang kedua adalah mengikuti linking verb. Linking verb itu adalah linking verb yang kata kerja yang diikuti oleh kata sifat. Ada yang tentang sense, jadi seperti look, kemudian smell, feel, sound, dan lain-lain. Itu adalah linking verb. Kemudian diikuti oleh kata sifat. Di sini ada good. The shirt looks good. The song sounds good. Your voice sounds beautiful, dan lain-lain. Kemudian ada noun atau kata benda. Untuk fungsinya ada dua yang saya tuliskan, meskipun sebetulnya ada banyak. Untuk lebih jelas dan lengkap tentang fungsi kata benda, kalian bisa juga klik link di atas pojok kanan atau di description box. Di sana sudah saya sampaikan lengkap untuk fungsi dari kata benda. Pada slide ini yang saya terangkan hanyalah sebagai subjek. Public school is taught in Arabic. Jadi,
sekolah publik atau sekolah umum is taught in Arabic, diajarkan menggunakan bahasa Arab. Is taught di sini adalah passive voice. Kita bisa tahu ini verb 2 atau verb 3. Di sini taught di sini adalah verb 3. Kenapa? Karena diikuti oleh is. Berhubungan dengan verb tadi, yang verb 3, tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua adalah sebagai direct object. The municipality manage services in the city. The municipality adalah subject, manage adalah verb, ya ini adalah verb 1, bisa berdiri sendiri. Services in the city. Services adalah direct object yang langsung dikerjakan oleh si subject. Selanjutnya ada preposition atau preposisi atau kata depan. Untuk preposisi biasanya diikuti oleh kata benda. Kemudian bisa menunjukkan waktu, tempat, dan arah. Contoh, on Sunday, under the table, to the store. Oke. Jadi di sini ada on, under, dan to sebagai preposisi. Sedangkan Sunday, table, and store namanya adalah object of preposition. Jika digabung antara on dan Sunday, on Sunday, maka menjadi prepositional phrase. Oke. Di sini juga sudah saya masukkan materi preposisi di fungsi kata benda tadi. Videonya sama dengan video fungsi kata benda. Selanjutnya adalah ada pronoun atau kata ganti. Pronoun dibagi menjadi 5. Ada subjektif, berposisikan sebagai subjek, they, we, I, you, she, he, it. Kemudian objektif sebagai objek, them, us, me, you, her, him, it. Possessive adjective, their, our, my, your, her, his, its. Itu harus diikuti oleh kata benda. Lalu possessive pronoun, theirs, ours, mine, yours, hers, his, its. Itu tidak diikuti oleh kata benda, tapi harus dijelaskan dulu kata bendanya apa di depan. Jadi jelaskan dulu kata bendanya apa, baru pakai possessive pronoun. Kemudian reflexive pronoun merujuk pada pronoun itu sendiri. We have themselves, ourselves, myself, yourself, herself, himself, and itself. Oke, untuk pronoun di sini ada contoh soalnya di video pas sebelum video ini. Ada soal yang menjelaskan perbedaan antara antar pronoun. Oke. Begitu everyone for the materials that I would like to share to you. Ada 6 sejauh ini dan sebetulnya masing-masing sudah saya jelaskan secara utuh di video yang lain. Tapi untuk part of speech secara lengkap mungkin atau secara singkat bisa saksikan video ini. Okay? I think that's all everyone for today's material. I hope this helps you to prepare your exam or test, or maybe you're studying English. I guess we can meet in another video. Thanks so much, everyone. Bye.